Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan lagi-lagi kita hari ini kedatangan berita yang sangat penting yang menurut saya akan membuat market volatil dalam beberapa hari ke depan guys. Berita ini akan sangat penting untuk kalian ketahui, jadi pastikan stay tune terus sampai akhir video. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 950 billion dolar atau turun sekitar 1,23%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.600-an, Ethereum 1.476, BNB 279, XRP 0,36, Cardano 0,3, Polygon Matic 1,06, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,066 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 4%. Yang mungkin teman-teman aware juga adalah USDC udah start kembali merangkak naik. Kemarin sempat menyentuh ke 0,88, tetapi sekarang sudah kembali ke 0,98. Jadi mudah-mudahan ya secepatnya kita bisa melihat USDC coin itu repack. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Setelah minggu lalu kita kedatangan NFP dan juga unemployment rate yang kemudian membuat market menggila, minggu depan saya rasa hal yang serupa akan kembali terjadi. Alasannya, kalau misalnya teman-teman lihat nanti di tanggal 14 Maret, kita akan melihat data CPI atau tingkat inflasi dari Amerika Serikat. Tidak hanya itu, siang harinya kita akan melihat unemployment rate juga di UK. Gitu ya. Jadi, highlight utamanya untuk Amerika Serikat di minggu depan adalah di core inflation rate dan juga inflation rate year on year-nya di sini guys. Jadi, hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dicatat guys. Kemungkinan kita akan melihat market kembali volatil. Ekspektasinya, kita akan melihat kembali penurunan dari 6,4% menjadi 6%. Kalau ini benar terjadi, harusnya ini akan menjadi sebuah berita yang positif. Tetapi yang kita tidak harapkan adalah apabila justru kita melihat peningkatan dari yang 6,4 menjadi 6,5 atau 6,6. Karena kalau sampai itu yang terjadi, kita bisa aja melihat market kembali sell off. Tidak sampai di situ guys. Kita cek lagi, di tanggal 15 Maret, kita akan melihat data PPI dan juga retail sales dari United States, yang juga merupakan data high impact. Gitu ya. Dan tanggal 16 Maret, ada building permits, diikuti oleh ECB interest rate decision, atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Area Eropa. Tanggal 17 Maretnya, kita akan melihat juga core inflation rate dari area Euro, ditambah Michigan Consumer Sentiment Poll. Jadi, dari hari Selasa sampai hari Jumat, itu kita mendapatkan ada data ekonomi yang high impact. Jadi minggu depan termasuk minggu yang sangat padat dari segi economic calendar. Dan ini akan memicu volatility guys. Tidak hanya di cryptocurrency, tidak hanya di stock market, tapi ini akan volatil di semua tempat. Baik kalau teman-teman trading forex, komoditas, saham, indeks, semuanya akan volatil. Itulah kenapa saya selalu sering sampaikan ke teman-teman, ingatkan juga kalau kalian merupakan seorang trader, coba deh kalian punya satu akun atau broker yang bisa trading di semua aset kelas. Seperti kalau contohnya saya pakainya MiTrade gitu kan, sehingga teman-teman bisa manfaatkan gitu kesempatan-kesempatan yang hadir dan tidak hanya terpaku ke cryptocurrency. Kecuali kalian investor, beda cerita ya. Kalau kalian traders, sebenarnya di mana ada volatility kalian bisa manfaatkan. Kalau kalian memang nggak ketemu ada broker seperti itu yang bisa trading di semua aset kelas, mungkin kalian bisa coba MiTrade, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, ini mungkin harus di cross-check kembali lagi ya guys. Nggak tahu benar apa enggaknya, tapi ini dari Bitcoin News nge-tweet, ada breaking news katanya, The Fed bakalan lakukan emergency meeting di hari Senin nanti. Tentunya tujuannya adalah untuk mengadres gitu masalah yang beberapa hari ini muncul di Amerika Serikat, yaitu adalah collapse-nya Silvergate dan juga Silicon Valley Bank. Jadi, emergency meeting-nya ini memang dikhususkan untuk membahas hal tersebut. Apa kira-kira solusi yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat Amerika Serikat tidak panikan? Oke,
Jadi kalau misalnya ini juga benar-benar ada emergency meeting nanti di hari Senin, maka dari hari Senin sampai Jumat nanti, kita kemungkinan akan melihat market sangat-sangat volatile. Jadi minggu depan akan menjadi minggu yang sangat menarik gitu ya. Jadi tontonannya kemungkinan akan sangat banyak. So kalau misalnya teman-teman memang seorang trader, saya rasa minggu depan akan wajib untuk kalian pantau market. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya di sini katakan Silicon Valley Bank failure could trigger run on US regional banks. Nah, inilah juga salah satu alasan kenapa tadi The Fed katanya mau melakukan emergency meeting. Tentunya untuk menenangkan masyarakat Amerika Serikat. Karena kalau tidak dilakukan sesegera mungkin, maka ada kemungkinan bank-bank kecil lain yang berada di Amerika Serikat itu juga bisa menghadapi hal yang sama. Di mana akan kemungkinan ada bank run juga. Orang-orang semuanya berbondong-bondong berebut untuk mengeluarkan uangnya dari bank mereka. Karena takutnya gitu ya, kejadian yang sama akan menimpa ke bank mereka. Kita sebagai masyarakat biasa juga pasti akan melakukan hal yang sama, guys. Kalau katakanlah kalian misalnya melihat anggapan bank yang cukup besar di Indonesia ya. Anggap saja misalnya BCA atau BRI gitu, salah satu saja. Yang kemudian terjadi bank run, collapse gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Kemungkinan besar kalian pun nggak akan tenang-tenang kalau uang kalian ada di bank lain. Kalian pasti merasa, waduh, mendingan saya at least keluarkan sebagian deh gitu uang saya dari bank gitu kan. Untuk menjaga-jaga, siapa tahu bank lain juga ternyata bermasalah. Nah, itu yang sedang mau di-stop oleh si The Fed ini. Supaya jangan menjalar kemana-mana. Maka mereka harus secepat mungkin menenangkan masyarakat Amerika Serikat dengan menawarkan solusi nanti. Kita belum tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi in the end of the day, ini wajib secepatnya dilakukan sebelum terlambat. Karena kalau sudah nanti menjalar kemana-mana akan sangat sulit. Karena kan berarti yang diurus sekarang nggak cuma Silvergate dan juga Silicon Valley Bank. Nanti harus ada bank-bank lain lagi yang diurus, yang mulai collapse juga, yang mulai bank run juga. Dan kalau misalnya sampai hal itu sudah terjadi, ya itu kemungkinan sudah telat gitu. Oke, jadi minggu depan kita akan melihat volatility luar biasa di market. Itu adalah intinya, guys. Oke? Nah, spesifik membahas putaran kripto sekarang, guys. Kita bakalan cek dari segi data on-chain gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Walaupun kita melihat mungkin dari keadaan ekonomi makro gitu ya, itu banyak sekali hal-hal yang kemudian menciptakan sentimen negatif. Tetapi kalau misalnya kita lihat exchange net flow selama 1 bulan terakhir gitu ya, walaupun kita mendapatkan drop yang lumayan signifikan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi dari segi exchange net flow kita masih melihat banyak sekali Bitcoin yang kemudian ditarik keluar dari exchange, terutama dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, guys. Dalam 1 minggu ini saja, di tanggal 11 Maret kita ada melihat penurunan sebesar 10.000 Bitcoin. Alias ada penarikan 10.000 Bitcoin keluar dari exchange. Kemudian di tanggal 10 Maret ada 9.793 Bitcoin. Dan di tanggal 8 Maret ada 10.084 Bitcoin. Jadi kalau ditotalkan dalam kurun waktu kurang lebih seminggu ini, kita ada mendapatkan penurunan kurang lebih 30.000 Bitcoin. Oke, 30.000 Bitcoin itu kembali dikeluarkan dari exchange. Dan ini tentunya adalah yang kita harapkan juga, guys. Oke, di mana akumulasi terus-menerus terjadi, sehingga kalau kalian lihat exchange reserve-nya atau stok Bitcoin yang berada di dalam exchange, itu bukannya naik gitu ya. Kalau misalnya naik, itu kemungkinan market mulai merasa panik gitu ya. Long-term holder mulai merasa panik dan kemungkinan merasa perlu menjual Bitcoin-nya, sehingga kebanyakan akan didepositkan ke dalam exchange untuk dijual. Tapi untuk sementara, kita belum melihat hal tersebut terjadi, tapi justru exchange reserve itu kembali mengalami penurunan. Walaupun kemarin kita sempat melihat adanya kenaikan di sini, tapi kemudian kita start lagi untuk menurun sekarang. Dan juga di sisi lain, kalau misalnya kita lihat dari segi stable coin, oke, kita juga melihat ada inflow yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir gitu. Artinya apa? Artinya cukup banyak stable coin yang didepositkan ke dalam exchange. Nah, kebalikannya dari yang tadi, guys. Kalau misalnya banyak stablecoin yang kita depositkan ke dalam exchange, ya tujuan utamanya biasa adalah untuk membeli antara Bitcoin atau altcoin lainnya. Nah, kita juga udah pernah bahas gitu. Beberapa kali sebelumnya ketika kita melihat ada inflow yang cukup besar di stablecoin ke dalam exchange, itu biasanya menghasilkan rally di market. Nah, kali ini kita tidak hanya sekali, guys. Kemarin kita udah bahas ada sekitar 1,3 miliar dolar dalam bentuk stablecoin, itu masuk ke dalam exchange di tanggal 4 Maret.
Tapi kemarin di kurang lebih tanggal 11 Maret juga, kita melihat ada kembali inflow sebesar 814 juta dolar. Jadi kalau ditotalkan, dalam kurun waktu 10 hari terakhir, kita tuh mendapatkan ada kurang lebih 2 billion dollar dalam bentuk stablecoin itu dimasukkan ke dalam exchange. Yang bisa jadi, ini kita kan berasumsi, yang bisa jadi adalah untuk siap-siap menyerok gitu guys. Kalau enggak, ngapain gitu? Ada miliaran dolar kalian masukkan ke dalam exchange. Tujuannya apa? Nggak mungkin cuma untuk di hold di exchange dong. Ya, tujuannya biasanya adalah untuk dibelikan ke dalam bentuk koin. Ya, walaupun bisa jadi belum sekarang, tapi mungkin mereka bersiap-siap gitu ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, mungkin kalau misalnya ada flash crash atau apa, mereka mungkin langsung bisa manfaatkan. Tapi bisa juga mereka sudah akan start untuk menyicil membeli, who knows gitu ya. Tapi in the end of the day, secara statistik kita melihat sebelum-sebelumnya ketika ada inflow yang cukup besar dari stablecoin, maka biasanya itu akan berdampak baik ke harganya. Sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk dapat melakukan semua yang kalian perlukan di dunia cryptocurrency, mungkin Bybit bisa menjadi salah satu pilihannya. Kebetulan mereka juga lagi ngadakan event di mana teman-teman bisa memenangkan total hadiah sampai 700.000 USDC. Oke, kalau kalian memang hobi untuk trading competition, ini ada hadiah sampai kurang lebih berapa miliar nih guys. Lebih dari 10 miliar ya hadiahnya, jadi ini hadiah yang cukup besar. Terlebih lagi fitur yang kalian perlukan semuanya akan kalian temukan di sini, baik kalau kalian yang mau staking, kalian yang mau beli NFT, kalian yang mau trading spot maupun futures, kalian mau lakukan apapun, semuanya fiturnya ada di Bybit. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba dan juga berinvestasi cryptocurrency di Bybit, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah untuk kalian. Dan kalau kalian menggunakan link saya untuk mendaftar, maka ada kesempatan kalian untuk memenangkan reward hingga 4 ribuan dolar. Jadi silakan kalau tertarik, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai aja dari 4-hour chart. Nah, untuk sementara guys, sebenarnya belum banyak perubahan yang bisa saya bawakan untuk kalian. Terlebih lagi kita masih berada di weekend. Volume perdagangan juga kita terlihat masih cukup kecil. Walaupun ya at least kita ada melihat pergerakan tapi masih di situ-situ saja. Dan outlook bagi saya belum berbeda. Saya masih pengen mendapatkan clue berikutnya dari market gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya kita terus merangkak naik ke atas dalam manner seperti ini, alias tidak impulsif guys. Impulsif itu modelnya gimana? Impulsif itu modelnya seperti ini guys. Dorongannya keras. Sini dorongannya keras. Oke, ini dorongannya keras. Nah, saya pengennya modelnya seperti itu. Kalau kita memang mau reverse dari sini, gitu ya, at least kita membuat hal semacam inilah. Baru saya bisa consider, oke, kita kembali melihat ada buying pressure yang sangat kuat, dan ini bisa jadi berpotensi membuat kita reverse ke atas. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kalau kita merangkak naiknya dalam model seperti ini, atau seperti ini, nah itu yang akan menjadi sebuah tantangan bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Karena kemungkinan justru kalau misalnya kita melihat hal tersebut terjadi, ini adalah berarti kita hanya akan membuat bearish retest kemungkinan, dan kemudian kita akan start lagi untuk kembali drop menuju ke area 18.500 sampai 19.000. Itu adalah range-nya gitu. Bahkan bisa jadi cuma nyampe ke sekitaran area 21.200 sampai 21.500. Ini menjadi area key level berikutnya di sini. Oke. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman yang pengen sell, maka ini adalah mungkin senario yang bisa ditunggu. Pullback dulu, retest ke area di sini, dan ketika breakout dari trend line, ini bisa kalian manfaatkan untuk sell. Sama seperti yang kita lihat di sini. Ya kan? Tetapi kalau teman-teman yang prefer untuk long, saya lebih prefer salah satu senario ini terjadi. Ini udah saya jelaskan kemarin juga, antara kita konsolidasi cukup lama di sini dan kemudian membentuk pattern reversal. Ini akan saya manfaatkan, atau kita terus-menerus drop menuju ke area di sini, saya juga akan masuk ke arah long. Atau kita membuat yang tadi saya sampaikan, membuat ada impulsive move disertai bullish continuation pattern. Ini juga mungkin akan saya manfaatkan untuk long. Jadi untuk sementara, saya masih menunggu salah satu senario yang tadi saya sebutkan itu terjadi. Sampai salah satu senario tersebut terjadi, saya masih merasa tidak worth it untuk masuk ke market. Oke? Karena bagi saya, trading tanpa volume juga itu tidak ada gunanya, guys.
tidak ada juga yang bisa kalian hasilkan tanpa ada volume. Jadi kita mungkin baru akan lihat lagi volume nanti dari Senin siang sampai malam, ya sampai nanti hari Jumat minggu depan, gitu ya. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video guys. Bye bye.